Fakultas Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik pemasangan infus dan transfusi darah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan alat yang akan dibutuhkan. Di sini ada kacamata, ada kasa steril, dan kemudian ada perla, dan kemudian ada apron, dan kemudian ada infuset, dan kemudian ada kantong darah, alkohol swab, plester, gunting plester, aboket, cairan infus, dan kemudian ada handscoon, tisu, dan yang terakhir ada alas kaki. Sebelum saya melakukan praktik pemasangan infus dan transfusi darah, saya akan memakai APD, alat pelindung diri. Yang pertama saya akan memakai apron. Dan langkah selanjutnya saya akan memakai masker. Dan kemudian saya akan memakai kacamata. Baiklah, langkah selanjutnya saya akan mencuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir. Kemudian keringkan tangan menggunakan handuk bersih. Baiklah, langkah pertama saya akan memeriksa cairan infus yang akan digunakan. Kemudian membuka kemasan infuset. Dan kemudian saya akan mengatur klem roll. Jaraknya 2-4 cm di bawah bilik krem, dan kemudian saya akan menutup klem. Dan langkah selanjutnya saya akan memasukkan infuset ke dalam botol infus. Dan langkah selanjutnya saya akan menekan tabung infuset sehingga terisi setengah. Dan kemudian saya akan membuka klem. Dan kemudian saya akan mengarahkan ujung infuset ke bengkok. Sehingga tidak ada udara yang masuk di dalam selang infuset. Dan langkah selanjutnya menyampirkan ujung infuset ke tiang infus. Langkah selanjutnya saya akan menyiapkan hipobag, dan kemudian saya akan menyiapkan plester. Dan kemudian membentangkan perla dan mengalas anggota badan yang akan diinfus. Langkah selanjutnya menentukan pena dan meletakkan komiket. Sekitar 10-20 cm di atas tempat yang akan ditusuk.
dan menganjurkan pasien untuk menggenggam tangan. Baiklah, langkah selanjutnya menggunakan handscoon pada kedua belah tangan. Langkah selanjutnya melakukan disinfeksi daerah penusukan alkohol atau alkohol swab secara sirkuler dengan diameter 5 cm. Dan kemudian menusukkan aboket ke pena. Bila darah masuk ke aboket, tandanya pas tusukan ke pena. Kemudian memasukkan aboket perlahan sambil menarik jarum keluar. Kemudian menekan permukaan kulit bagian atas. Kemudian sambungkan aboket ke selang infus. Dan kemudian melepaskan komiket. Langkah selanjutnya melonggarkan klem untuk melihat kelancaran tetesan. Dan kemudian memeriksa daerah penusukan untuk melihat pembengkakan. Rekatkan pangkal jarum dengan plester. Dan kemudian menutup tempat penusukan dengan kasa steril. Lalu rekatkan menggunakan plester. Dan kemudian merapikan pasien dan alat. Dan kemudian melepaskan handscoon. Dan masukkan dalam larutan klorin. Langkah selanjutnya saya akan melakukan prosedur transfusi darah. Dan yang pertama menggunakan infuset transfusi dengan penyaring di dalamnya. Langkah selanjutnya lanjutkan dengan prosedur pemasangan infus sampai infuset transfusi terpasang pada cairan normal NaCl 0,9% dan kemudian mengidentifikasikan kantung darah dan pasien tepat dan mengukur tanda-tanda vital dasar. Selanjutnya, klem infuset dan melepaskan dari botol cairan NaCl. Dan kemudian lalu sambungkan dengan kantung darah.
Kemudian menekan tabung tetesan hingga terisi setengah, kemudian atur kecepatan tetesan darah. Bila transfusi telah selesai, klem selang dan kemudian ganti kembali dengan cairan NaCl 0,9%. Baiklah, langkah selanjutnya saya akan membuang alat yang telah digunakan. Kemudian mencuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir. Setelah mencuci tangan 6 langkah, saya akan membuka APD atau alat pelindung diri. Baiklah, itulah tadi taktik saya mengenai pemasangan infus dan transfusi darah. Terlebih terkurang saya mohon maaf.